Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat merupakan usaha kita untuk menghilangkan dosa-dosa yang kita perbuat. Kata baginda Rasul, sesungguhnya orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya, dia dikembalikan dalam posisi yang nol, posisi yang kosong. Jadi, Allah hapus dosa-dosa orang yang bertaubat. Sebaliknya kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa orang yang bertaubat tapi dia masih saja tetap melakukan perbuatan dosa tersebut, dia seperti mempermainkan Tuhannya. Dia meledek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat. Mestinya kita pertahankan tobat kita. Jangan sampai hari ini kita bertaubat, besok kita ulangi lagi. Maka syarat diterimanya satu tobat adalah setelah dia menyesali segala perbuatannya. Dia juga berusaha untuk menghindari agar jangan sampai perbuatan yang sama diulang kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah pelit untuk memaafkan kita. Allah senantiasa membuka pintu taubat selebar-lebarnya untuk kita. Jadi, selama jasad masih terkandung nafas, ruh masih berada dalam tubuh kita, semasa itu pula Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita sampai seperti buih di tengah lautan, bahkan dosa kita sampai membumbung ke langit. Tapi kalau kita bertobat, Allah tidak akan menutup pintu tobat kita, kecuali kalau kita sudah berada dalam kondisi sakaratul maut. Sobat Rizki rahimakumullah, ada satu kisah di zaman Bani Israel. Mungkin kisah ini bisa kita jadikan sebagai itibar. Kisah ini diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa di zaman dahulu ada orang yang memiliki dosa yang sangat banyak. Bisa dikatakan biangnya orang jahat, biangnya penjahat. Hampir setiap hari mabuk-mabukan, setiap hari pesta joget-joget. Pulang mabuk, bahkan dia pernah membunuh orang dengan jumlah yang luar biasa. Dia membunuh sebanyak 99 orang semasa hidupnya. Tetapi pada suatu hari, Allah memberikan hidayah kepada orang ini. Kemudian dia terbesit rasa ingin bertobat. Dia merasa jenuh dengan dosa-dosa yang dia perbuat. Dia capek dan dia ingin segera memperbaiki diri. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya suatu hari, orang tersebut mencari seorang rohib. Katakanlah dia mencari seorang pendakwah, seorang ulama yang dia ingin berkonsultasi. Akhirnya dia pun mencari-cari kiai dan bertemu. Kemudian dia ngobrol. "Pak Kiai, saya datang ke sini ingin berkonsultasi." Pak Kiai pun menjawab, "Boleh, ada apa?" "Pak Kiai, jujur, mungkin saya ini adalah orang yang paling kotor. Saya mungkin orang yang paling banyak dosanya di permukaan bumi ini. Saya orang yang paling parah. Mungkin saya orang yang paling banyak kesalahannya di mata Allah." Kemudian kata Kiai, "Lalu kau mau apa?" Dia mengatakan, "Saya ingin bertobat kepada Allah." "Memangnya dosamu sebanyak apa?" "Pak Kiai, pokoknya semua dosa sudah pernah saya lakukan." "Pak Kiai, jangan kaget. Bahkan saya sudah pernah membunuh orang sebanyak 99 orang." Mendengar hal itu, Pak Kiai pun kaget. "Astagfirullahaladzim. Kau ini manusia, Pak Iblis. Kau sungguh biadab. Dosamu kelewat banyak. Kau punya hati atau tidak? Kau punya otak atau tidak? Kau sudah berbuat dosa demikian banyaknya. Taruh di mana pikiranmu?" "Itu dia, Pak Yai. Saya menyesal.
Saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, kata kiainya, dosamu itu kelewat banyak, repot ini tobatnya. Iya Pak Yai, tapi saya ingin memperbaiki diri saya. Kira-kira menurut Pak Yai, kalau saya bertobat, tobatnya diterima atau tidak sama Allah? Dijawab sama Pak Kiai, kayaknya sulit diterima nanti tobatmu. Sulit kenapa Pak Yai? Ya karena Anda ini manusia biadab. Anda itu orang yang paling kurang ajar. Anda orang yang paling banyak dosanya. Membunuh orang tidak tanggung-tanggung. 99 orang ini kan sudah kebiadaban yang luar biasa. Percuma kamu bertobat, dosamu terlalu banyak. Kamu ini biadab. Kamu tuh iblis, bukan manusia. Dosamu kelewat banyak. Taubatmu itu tidak bakal diterima sama Allah. Pak Kiai ngomongnya seperti ini. Dan ditunjuk-tunjuk pula si premannya. Ini preman namanya juga preman, sudah niat baik ingin bertobat, malah ditunjuk-tunjuk, malah dihina, dicaci, direndahkan. Maka sobat, apa yang terjadi? Preman ini sangat marah. Kemudian ia cabut pedang yang dibawanya, dan kiai pun dibabatnya. Langsung dipenggal kepalanya sama preman ini. Kiai pun meninggal dunia. Kata si preman, dasar kiai gak punya hati nurani. Kiai gak punya perasaan. Saya ingin bertaubat, bukannya didukung malah dihina begini. Saya bunuh saja nih kiai. Akhirnya yang dia bunuh bukan lagi 99 orang. Sekarang yang dia bunuh genap 100 orang. Setelah membunuh sang kiai ini, ia pun bergegas pergi dengan niat ingin mencari kiai berikutnya. Dia terus mencari, siapa tahu dia menemukan orang yang bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan nasihat. Dia pun memacu kudanya untuk mencari lagi seorang ulama. Akhirnya dia pun menemukan lagi. Bertemulah dia dengan seorang ulama. Cuma dia sudah wanti-wanti. Pokoknya, kata si preman dalam hati, kalau ngomongnya macam-macam lagi, ngerendahin saya, maka saya tebas lagi nih kiai. Dalam hatinya seperti itu. Maka datanglah ia kepada seorang ulama. Wahai syekh, dia panggil syekh. Saya datang dari kampung yang jauh. Ya, ada apa anak muda? Begini syekh, saya ingin berkonsultasi. Tapi syekh, Anda jangan kaget kalau nanti saya ceritakan bahwa betapa rusaknya saya. Oh, ceritakan sajalah, kata si syekh. Kenapa saya ini sudah banyak dosanya syekh? Semua dosa sudah pernah saya lakukan. Minuman keras sudah hampir setiap hari saya minum. Perbuatan jahat semua sudah saya lakukan. Bahkan barusan wahai syekh, saya telah membunuh salah seorang kiai. Kau bunuh seorang kiai? Iya. Kenapa kau bunuh? Saya mau taubat syekh. Cuma dia bukannya ngasih penduduk jiwa, memberikan nasihat yang baik, dia malah mencaci maki saya. Saya bunuh sekalian. Syekh pun menjawab, berapa orang yang sudah kau bunuh? 100 orang syekh. Lalu kamu bangga? Tidak wahai syekh, aku menyesal. Nah, itulah sebabnya aku datang kepadamu, minta pendapat, minta nasihat. Saya ingin berkonsultasi apakah kira-kira dosaku sudah kelewat banyak? Ini kalau aku bertaubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ini diampuni atau tidak? Ulama ini rupanya hatinya lembut, beda dengan kiai yang pertama. Yang pertama tadi arogan, yang ini lembut. Kata syekh, wahai anak muda, kalau Anda memang ingin bertobat kepada Allah, lakukanlah kira-kira. Wahai syekh, apakah taubatku diterima? Pasti diterima, kata syekh. Oh begitu syekh? Ya, kata syekh. Bukan cuma Anda, anak muda saya juga banyak dosanya. Semua manusia berpotensi berbuat dosa.
Berapapun dosa yang kita kerjakan, kalau kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menerima taubat kita. Jangankan cuma 100 orang yang Anda bunuh, 1000 orang yang Anda bunuh. Kalau Anda bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan Anda dan tidak akan mengulanginya lagi, Allah pasti akan mengampuni dosa Anda. Oh, begitu, wahai Syekh. Ya, lakukanlah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Betapa luas rahmatnya Allah. Allah menunggu manusia yang bertaubat kepadanya. Jadi, Anda jangan ragu-ragu. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lupakan semua dosa yang pernah kamu lakukan. Berbaik sangkalah kepada Allah, buka lembaran baru, dan jangan pernah dosa masa lalu Anda lakukan lagi. Kalau itu Anda kerjakan, Allah pasti akan menerima taubat Anda. Wah, ini si preman mendapatkan penyejuk jiwa. Adem dia dalam hatinya. Orang Syekh ini orang yang benar, orang yang saya cari, orang yang seperti ini bukan kiai yang pertama tadi. Arogan. Baik Syekh, katanya. Kalau memang itu menurut Anda, taubatku akan diterima, pasti akan saya kerjakan itu. Silahkan, kata Syekh. Maka dia pun bertobat kepada Allah. Dia tulis ingin memperbaiki diri. Dia pun bertanya, terus Syekh, kira-kira apa yang sekarang harus saya lakukan? Nah, anak muda, kau bertobat. Pergilah kau ke sana, di kampung situ ada tempat ibadah. Di sana banyak orang ramai, tiap hari melaksanakan ibadah. Pergilah kau ke sana, sujud di hadapan Allah dan bertobat. Pasti tobat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Syekh, terima kasih Syekh. Saya akan ke sana. Saya akan sujud, akan tobat, akan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya berjanji saya akan memperbaiki diri. Terima kasih wahai Syekh. Ya, pergilah, bertobatlah kepada Allah. Dan preman ini sangat bahagia. Dia sangat bahagia. Dia langsung bergegas lompat ke kudanya. Dipacu kudanya dengan kencang, ingin segera menuju ke satu kampung yang di sana ada tempat ibadah. Dia pacu kudanya dengan cepat. Tetapi sayang, belum sampai dia ke tempat ibadah yang dia tuju, di tengah-tengah jalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh si preman yang mau bertobat ini. Matilah dia, meninggal dia di tengah jalan. Nah, setelah dia meninggal, kemudian satu perdebatan di antara malaikat. Perdebatan di antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini orang berhak masuk neraka. Dia sudah banyak dosanya, maka ini bagianku. Akan aku bawa dia ke neraka. Kata malaikat azab. Malaikat rahmat pun menjawab, nanti dulu. Dia memang dosanya banyak. Dia sudah kelewat banyak dosanya. Tapi dia niat tulus, ikhlas ingin bertobat kepada Allah. Ya, tapi kan dia belum nyampe ke tempat ibadah yang dia tuju, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, walaupun dia belum nyampai, tapi hatinya sudah tulus ingin bertobat kepada Allah. Maka dia tidak berhak masuk neraka. Pantasnya dia masuk ke dalam surga. Oh, gak bisa. Dia udah banyak dosanya. 100 orang dia bunuh. Biarpun dia bertobat, tapi dia belum beribadah. Belum ada kebaikan yang dia lakukan. Kata malaikat rahmat. Kata siapa? Dia bergembira dengan niat ingin bertobat. Dia sudah berbuat kebaikan. Jadi debatlah malaikat azab dengan malaikat rahmat. Akhirnya Allah turunkan lagi malaikat yang menjadi penengah. Kalau begini tidak ada ujung-ujungnya perdebatan. Baiknya kita ukur saja. Ukur bagaimana? Ukur kalau di tempat dia meninggal dunia itu lebih jauh dari tempat ibadahnya, berarti dia berhak untuk masuk neraka. Tapi kalau tempat meninggalnya dia lebih dekat kepada tempat ibadah yang dia tuju, maka dia berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan dia berhak mendapatkan surga. Baiklah kalau begitu, ukurlah.
Maka diukurlah dari tempat kejadian perkara, lebih jauh yang mana? Jarak pemuda ini masih jauh ke kampung sana. Tapi dengan rahmat Allah, ketika diukur itu ternyata lebih dekat menuju tempat ibadah daripada rumah sang ulama tadi. Dia lebih dekat ke tempat ibadah jaraknya. Maka keputusannya sudah ditetapkan bahwa dia mendapatkan ampunan dari Allah dan dia berhak mendapatkan surga. Kenapa dia lebih dekat kepada tempat ibadah? Allah lipat bumi, Allah dekatkan. Akhirnya Allah memberikan satu keputusan bahwa sang preman ini, sang penjahat ini, karena dia tulus ingin bertobat kepada Allah, ingin memperbaiki kesalahannya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, jangan kemudian kita menyerah untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.